Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ditulis bahwa ada 5 keistimewaan Nabi sallallahu, ada 5 keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang tertulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin? Yang pertama, Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lemah daripada umat Nabi Musa, daripada umat Nabi Sulaiman, daripada umat nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa Allah jadikan kita lemah? Agar kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, tapi masih ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengakui dia lemah, tapi juga masih sombong dia kepada Allah, masih sombong kepada manusia. Dia sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mengerti, dia tidak paham, tidak merasuk ke dalam jiwanya kalimat itu, sehingga dia masih sering praktek sombong di dalam kehidupan. Kemuliaan yang kedua, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijadikan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil agar mereka tidak terlalu berat menanggung beban. Umat Nabi Adam panjangnya lebih panjang daripada kita jauh. Umat-umat Nabi sebelumnya lebih tinggi, lebih kuat daripada kita, lebih jauh, lebih kuat mereka. Tapi ini merupakan pandangan Allah yang sangat luar biasa, kasih sayang kepada kita. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad kecil-kecil agar kita tidak terlalu berat menanggung beban. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian apa yang ketiga, keistimewaan kita, kemuliaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan masa hidupnya sesuai dengan nabinya 63 tahun. Kenapa? Agar mereka tidak berpeluang banyak berbuat maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur yang bagus itu adalah, manusia yang bagus itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya, tapi usia yang panjang itu dipergunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat baik di dalam umurnya. Tapi Allah jadikan umur Nabi kita 63 tahun. Umat Nabinya pun hanya seperti itu. Kalau ada kelebihan daripada umat Nabi, berarti itu bonus. Allah jadikan umur kita pendek agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatan maksiat kita semakin banyak karena panjangnya usia kita. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dijadikan umat Nabi Muhammad itu banyak yang fakir dan miskin. Kenapa seperti itu? Ternyata kata Allah, agar tidak banyak hisabnya, agar tidak berat hisabnya di hari kiamat. Merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang harus kita syukuri. Kekayaan 60 tahun, apalah gunanya kalau kemudian hisab kita sungguh luar biasa. Harta itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Fakir kita miskin hanya 63 tahun, tapi hisab kita ringan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cari-cari. Yang terakhir adalah dijadikan kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat penghujung, umat yang terakhir. Kenapa demikian? Agar tidak lama menunggu di alam kubur. Terpikir oleh kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada hari ini orang yang meninggal di zaman Nabi Adam, sudah berapa puluh ribu tahun, beratus juta tahun sampai ke zaman kita hari ini, dan mereka masih menunggu di alam kubur, belum kiamat.
tapi kita dijadikan umat yang terujung, umat yang terakhir, agar kita tidak lama-lama selama mereka nanti menunggu hari kiamat di alam kubur. Sehingga yang 5 ini patut kita syukuri. Semoga menambah kelezatan cinta kita kepada Allah, menambah kelezatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.